Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat ini ada sebuah video berjudul Pendidikan Indonesia versus Pendidikan yang ada di Malaysia. Apa bedanya? Nah, jadi kita lihat perbandingan nih kayaknya nih. Pendidikan yang ada di Indonesia dengan pendidikan yang ada di Malaysia guys, kira-kira perbedaan itu kayak gimana gitu, padahal ini negara yang bertetangga gitu ya. Oke, sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi yuk kita lihat dulu perbedaan pendidikan yang ada di Indonesia dengan Malaysia. Kita lihat ya. Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan suatu negara. Betul. Itu penting kedudukannya. Maka tolak ukur maju tidaknya suatu negara diukur dari pendidikannya. Ya. Sistem pendidikan yang diterapkan setiap negara memang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti faktor sosiokultural, lingkungan, historis, dan hal-hal lainnya. Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki rumpun yang sama, wilayah yang berdekatan, bahasa yang hampir sama, serta berbagai budaya yang juga hampir sama. Namun tak jarang pula karena persamaan tersebut sering pula terjadi konflik di antara keduanya. Meskipun melalui hubungan panas dingin, kedua negara ini tetap hidup berdampingan dan saling melakukan kerjasama internasional dalam berbagai bidang. Mengenai bidang pendidikan, kedua negara ini sama-sama memiliki perhatian besar dalam bidang ini. Namun, apakah sistem yang diterapkan di dua negara ini sama? Berikut beberapa perbedaan pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Oke, aku juga penasaran sih. Oke, kita lihat deh. Wow. Terdapat beberapa perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Salah satu perbedaan pendidikan di Indonesia dengan Malaysia adalah tercantum dalam kurikulum yang diajarkan di kedua negara tersebut. Oh, kurikulum. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara pendidikan di kedua negara. Struktur sistem pendidikan. Struktur. Di Indonesia, sistem pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, meliputi 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah. Pendidikan menengah meliputi 3 tahun sekolah menengah atas atau 3 tahun sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan tinggi meliputi sarjana, magister, dan doktor. Di Malaysia, sistem pendidikan terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar meliputi 6 tahun sekolah rendah, pendidikan menengah meliputi 5 tahun sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi. Kebebasan beragama. Di Indonesia, kebebasan beragama diakui dan dijamin dalam konstitusi, dan siswa memiliki kebebasan untuk memilih agama yang ingin dipelajari. Ya. Di Malaysia, Islam adalah agama resmi, dan pendidikan Islam menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah-sekolah. Tapi sekarang Indonesia pun masih kecil udah masuk pengantar. kayak PAUD, terus TK gitu ya, baru SD. Di Indonesia, bahasa pengantar di sekolah adalah satu, Oh, ini bahasa kan- Indonesia. Di Malaysia, Apa namanya? terdapat 3 bahasa pengantar di besar. sekolah, yaitu bahasa Malaysia atau Melayu, bahasa Inggris, dan Mandarin atau Tamil, tergantung pada jenis sekolah dan kurikulum yang diikuti. Oh. Orang Cina Malaysia misalnya, mereka bersekolah di sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin. Orang Jadi India juga beda-beda ya. demikian. Mereka bisa bersekolah di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar yang mereka mau, bahasa Tamil misalnya. Di Malaysia ada yang namanya sekolah Cina atau sekolah India. Ada 3 bahasa pengantar di sana ternyata. Banyak warga Malaysia tidak bisa bahasa Melayu. Ini Hampir setengah warga Malaysia tidak bisa berbahasa Melayu. setengah. Hal ini dikarenakan Banyak Malaysia banget. terdiri dari 3 bangsa, Melayu, India, dan Cina. Warga Malaysia keturunan Cina misalnya, banyak yang tidak bisa berbahasa Melayu. Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Seo, seorang pakar dari Malaysia, mengeluh soal negaranya. Profesor Teo mengeluh lihat kondisi negaranya. Menurutnya,
Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan hanya untuk orang Melayu. Sementara warga keturunan Cina dan India malah tidak bisa bahasa Melayu. Aneh deh, harusnya mereka juga diwajibkan bisa bahasa Melayu kan, karena tinggal di Malaysia gitu. Indonesia fasih berbahasa Indonesia. Mau warga keturunan apapun, mau suku apapun, pasti fasih bahasa Indonesia. Ya. Tidak ada istilah sekolah Cina, apalagi India, semua bermerek Indonesia. Masih menurut Profesor Theo, menurutnya ini karena beda dalam pendekatan. Indonesia menggunakan pendekatan asimilasi, sementara Malaysia integrasi. Dengan asimilasi, keturunan manapun wajib fasih berbahasa Indonesia. Dari SD sampai kuliah, mata pelajaran bahasa Indonesia tetap diajarkan. Betul sekali. Sementara integrasi tidak mengubah asal-usul, hanya perpaduan saja. Orang Cina tidak dipaksa berbahasa Melayu. Orang India juga demikian. Bahkan boleh mendirikan sekolah berdasarkan kaumnya. Wah, itu sih. Sekolah Cina, di dalamnya semua berbahasa Mandarin dan aksaranya. Wah. Jangan heran, banyak orang Malaysia etnis Cina justru tak bisa bahasa kebangsaannya. Begitu juga keturunan India. Paling menyedihkan, malah tak bisa menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri yang berbahasa Melayu. Indonesia memang jauh lebih sukses menerapkan bahasa kesatuan. Jadi jangan heran kalau di Indonesia ada banyak orang Cina tapi tak bisa bahasa Cina atau Mandarin, tapi malah mereka fasih bahasa Indonesia dengan tetap memelihara di dialek sekolahku juga gitu. Bahkan bahasa Indonesia mendok di Jawa-Jawaan pun banyak. Orang Papua fasih bahasa Indonesia dengan tetap tidak meninggalkan bahasa lokalnya. Semua bisa fasih bahasa Indonesia. Namun tidak dengan Malaysia. Ketika orang Melayu berkomunikasi dengan etnis Cina dan India, bukan bahasa kebangsaannya yang dipakai, tapi bahasa Inggris. Wajar bila ada yang mengatakan, Inggris sukses menginggriskan Malaysia, sementara di Indonesia, Belanda gagal membelandakan Indonesia. Oke. Jadi untuk menyatukan etnis di Malaysia itu mereka menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Melayu di Malaysia terancam punah. Wow, bahaya tah. Saat ini banyaknya masyarakat Malaysia yang mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan cerdik pandai. Diprediksi bisa menggerus bahasa Melayu sebagai bahasa ibu. Pakar bahasa dari Belanda, Profesor Win A. L. Stockholm mengatakan, bahasa Melayu di Malaysia bisa punah jika masyarakat tidak lagi menghormati bahasanya sendiri. Profesor Win berpendapat, bila bahasa Melayu masih terus dilanda permasalahan seperti ini, lambat laun akan tergolong dalam bahasa-bahasa yang terancam, walaupun pada awalnya banyak digunakan. Dikatakannya, kebanyakan masyarakat Malaysia memilih menggunakan bahasa Inggris. Sementara itu, pakar studi etnis Malaysia menyatakan, sudah saatnya kekuatan politik mengakui bahwa mereka gagal menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan masyarakat multiras negeri itu. Perlu kita akui bahwa bahasa Melayu telah gagal kita gunakan untuk memupuk persatuan. Padahal bahasa memiliki kemampuan untuk mempersatukan orang. Kata Profesor Universitas Kebangsaan Malaysia, Theo Kok Seon. Sedangkan Indonesia berhasil menyatukan 1.500 suku bangsa melalui kesamaan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, tuh dia ya. Udah kita lihat itu dia perbedaan tadi pendidikan yang ada di Indonesia dan juga Malaysia, teman-teman. Jadi ternyata di Malaysia itu sekolahnya ada 3 pengantar. Bahasa itu tadi ada Melayu, ada Mandarin sama Tamil ya. Jadi nggak sama guys, kalau Indonesia kan ya sama aja dari Sabang sampai Merauke sama aja gitu pengantar bahasanya ya. Kita wajib ada mata pelajaran tuh bahasa Indonesia. Jadi makanya kalau di Indonesia nggak heran kalau orang luar negeri pun kalau udah tinggal di Indonesia pasti bisa ngomong bahasa Indonesia. Aku waktu sekolah juga kayak gitu guys. Padahal dia tuh kalau nggak salah China ya, China agamanya pun beda gitu. Dia bukan Muslim waktu itu, Buddha ya kalau nggak salah. Tapi dia tuh bisa fasih berbahasa Indonesia juga guys, dan juga bisa menghargai agama kita juga gitu.
Jadi walaupun dia asalnya China, tapi dia juga jago banget bahasa Indonesia. Emang kayak gitu sih, di Indonesia rata-rata kayak gitu. Banyak juga orang luar itu yang tinggal di Indonesia, tapi mereka tuh udah kayak yang fasih gitu berbahasa Indonesia. Bahkan gak cuma bahasa Indonesia, bahkan ada juga tuh yang jago kayak bahasa Jawa gitu, pokok bahasa tempat daerah mereka tinggal gitu, kayak udah jago aja gitu. Ternyata beda banget sama Malaysia ya. Mereka kalau ngomong lebih fokus ke bahasa Inggris, sehingga bahasa Melayu mereka tuh kayak tertinggal, nggak terlalu penting mungkin bagi mereka ya, sehingga mereka lebih menggunakan bahasa Inggris. Apalagi dari pendidikan juga ada ngaruh juga sih tadi ya, pendidikannya udah ada 3 ya, mengantar bahasa gitu, gimana mau berkembang itu bahasa Melayu di sana gitu. Wah, tapi sayang banget loh, disayangkan banget. Padahal bahasa Melayu itu kan bahasa kebangsaan mereka, seharusnya mereka harus bisa untuk membuat bahasa Melayu itu berkembang juga gitu. Tapi karena mereka lebih banyak yang menggunakan bahasa Inggris, ya gimana bahasa Melayu itu nggak tertinggal bagi mereka ya. Bisa terancam punah tadi katanya ya. Bahkan di Indonesia teman-teman, khususnya yang di Kepulauan Riau itu, mereka masih menggunakan bahasa Melayu, tapi bukan berarti nggak bisa bahasa Indonesia loh. Bahasa Melayu memang dipakai gitu, karena bahasa Melayu kan kalau di Indonesia masuk ke dalam bahasa daerah ya, karena Indonesia banyak banget bahasanya. Yang menyatukan ya bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi aku sayang banget lah kalau di Malaysia itu sampai nggak bisa gitu orang di sana tuh ngomong bahasa Melayu, padahal mereka tuh tinggal di negara Malaysia yang bahasa kebangsaan itu bahasa Melayu gitu. Sayang banget. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Brother, follow, like, comment, share, subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye, assalamualaikum.